Hai Vapers, kembali lagi di Dikun Vape dengan saya Baskara. Kali ini saya akan memberikan rekomendasi mod single baterai di bawah 500.000 untuk menutup akhir tahun 2020. Mod single baterai ini cocok untuk Anda yang suka dengan desain dan model yang sangat kecil, ringkas, dan mudah dibawa kemana-mana. Mod yang saya rekomendasikan ini yang sudah pernah saya coba ya. Kalau mod Anda tidak masuk ke kategori ini bukan berarti mod Anda jelek, tapi saya belum pernah mencoba. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke kategori mod single baterai versi Dikwan Vape. Let's go! Yang pertama adalah Groose Mod dari Lost Vape. Mod ini keluaran baru. Ini cocok bagi Anda yang suka dengan desain yang mewah, elegan. Material mod ini terbuat dari bahan zinc alloy dengan pemanis panel akrilik motif kayu. Menambah kesan yang mewah ya pada mod ini ya. Untuk bobotnya sendiri 136 gram tanpa baterai. Sehingga mod ini tergolong cukup berat di kelas mod single baterai. Mod ini juga support baterai 21700, 20700, dan 18650. Sudah disediakan adapter dalam paket penjualan khusus untuk penggunaan baterai 18650. Untuk powernya sendiri maksimal dari 5 sampai dengan 100 watt ya. Sedangkan fitur-fitur yang ada pada mod ini cukup simple. Selain ada power mode, ada temperatur kontrol, mode voltase, dan juga terdapat untuk pengaturan warna-warni ya, bagi Anda yang suka merubah interface pada mod ini. Charging internal pada mod ini sudah support kabel tipe C sampai dengan 2 ampere. Ini berbeda ya dengan mod-mod yang sebelumnya yang hanya support micro B. Adapter Vape 10 pada mod ini sudah support atomizer sampai dengan 30 mm. Jadi atomizer dengan ukuran berapapun akan masuk di mod ini ya. Nggak perlu Anda khawatir, semua atomizer masuk di mod ini. Jadi untuk Anda yang ingin merasakan kesan kokoh, mantap, dan agak berat, Anda cocok memilih mod ini. Mod ini bisa Anda tebus di kisaran harga 400 ribuan ya. Untuk power yang dihasilkan pada mod ini tergolong spontan dan stabil di segala rentang watt yang kita gunakan. Satu-satunya yang saya tidak suka pada mod ini adalah bobotnya yang berat dan tidak adanya fitur Smart VW ya. Fitur yang bisa merekomendasikan secara otomatis watt sesuai dengan resistansi yang kita gunakan. Untuk kedua ada Aegis Solo dari Geek Vape. Mod ini tergolong keluaran lama ya dari Geek Vape. Versi terbarunya ada namanya Aegis Max yang sudah support baterai 21700. Dulu sudah pernah saya review di channel ini. Mod ini cocok bagi Anda yang suka berpetualang karena mod ini memiliki rating IP67 sebagai mod yang waterproof dan shockproof. Jadi mod ini tidak takut air, tidak takut debu dan basah-basah ya. Ini cocok bagi Anda yang punya kegiatan outdoor. Material mod ini didominasi dari karet dan case internalnya terbuat dari zinc alloy. Menjadikan mod ini tangguh dan memiliki durabilitas yang baik. Mod ini hanya support single baterai 18650. Berbeda dengan adiknya Aegis Max support baterai 21700, 20700 dan 18650. Sedangkan untuk powernya sendiri maksimal mod ini dari rentang 5 sampai dengan 100 watt ya. Untuk fiturnya dia sudah support temperatur kontrol, voltase dan bypass. Untuk charging internal juga tersedia, namun hanya support kabel micro B ya, sampai dengan 1,5 ampere.
Konektor Vape 10 pada mode ini sudah support atomizer sampai dengan 25 mm, sehingga Anda dapat memasangkan atomizer apapun tanpa takut overhang ya. Untuk power yang dihasilkan mode ini tergolong stabil dan galak di semua rentang watt, sehingga performanya bisa Anda andalkan untuk pemakaian sehari-hari. Salah satu kelemahan pada mode ini adalah cat pada sekletonnya dan tombol mode ini mudah mengelupas. Meskipun durabilitasnya tergolong cukup baik, namun tidak pada lapisan catnya. Yang ketiga adalah Swag 2 mode. Mode ini merupakan mode yang kecil dengan bobot yang paling ringan dari semua mode yang kita bahas kali ini. Bobotnya hanya 70 gram ya. Bobot yang ringan ini berkat penggunaan material plastik PCTG menjadikan mode ini sangat nyaman untuk digenggam. Apalagi lapisan rubber coating pada permukaannya menjadikannya gripnya semakin solid ya. Untuk tombol-tombol pada mode ini tergolong paling empuk dari kedua mode di atas, sehingga sangat nyaman untuk digunakan. Sedangkan baterai yang digunakan 18650 ini umum ya, yang digunakan pada mode single maupun dual baterai. Rentang power pada mode ini 5-80 watt, tergolong cukup lah ya untuk mode single baterai. Nggak mungkin juga kita main sampai 100 watt. Fitur-fitur pada mode ini tergolong paling lengkap ya, mulai dari pulse mode, smart VW, power eco, ada voltage mode, ada watt mode, ada smart temperatur control, dan ada bypass. Jadi tergolong mode yang paling lengkap fiturnya dari kedua mode di atas. Nah, yang istimewa dari mode ini adalah adanya fitur smart VW. Ini sehingga kita memasukkan atomizer sesuai dengan resistansi, dia akan merekomendasikan watt yang paling cocok untuk atomizer kita. Sayangnya charger internal pada mode ini masih menggunakan microbi ya, jadi belum terlalu kekinian ya menggunakan microbi. Power yang dihasilkan mode ini tergolong galak dan stabil. Mode ini dapat kalian miliki dengan kisaran harga 350 ribuan saja ya, cukup terjangkau lah untuk mode single baterai. Yang keempat adalah Vaporesso Attitude. Nah, ini adalah mode paling jadul dari ketiga mode di atas, tapi memiliki desain yang stylish, action stainless steel ya. Sebenarnya material mode ini bukanlah stainless steel, melainkan zinc alloy yang dipoles menyerupai stainless steel. Ini adalah mode jadul pertama saya ya. Kayaknya sekarang sudah jarang nih yang jual nih. Kalau ada mungkin kisarannya sekitar 350 ribuan. Mode ini hanya support single baterai 18650 dengan support charging internal microbi. Mode ini juga sudah support smart VW dengan chipset Omnibot pada rentang power 5 sampai dengan 80 watt ya. Fitur-fitur yang ada pada mode ini mulai dari power mode, temperatur kontrol, mode voltase, dan bypass. Ini yang sangat disayangkan, konektor Vape 10 pada mode ini hanya support atomizer sampai dengan 22 mm. Jadi ini mode hanya support atomizer yang kecil-kecil ya. Selama ini sih saya gunakan hanya untuk MTL RTA ini mode ini. Power pada mode ini tergolong cukup stabil ya untuk mode MTL yang hanya butuh power yang rendah ya. Kelebihan mode ini hanya pada desainnya yang retro, cantik, dan unik nih. Jadi untuk Anda yang pengen tampil jadul-jadul klub, cocok nih pakai mode ini.
Jadi, bagaimana? Udah nentuin pilihan belum? Atau Anda malah makin bingung? Nah, gini aja, aku kasih gambaran nih. Kalau Anda suka yang model elegan, kekinian, modern, tapi cukup berat, mungkin pilihan Anda adalah mod grass ini. Cocok buat Anda. Kalau Anda suka yang tahan banting, tahan air, apa sambil nyebur-nyebur di sawah? Aegis Solo cocok buat Anda. Kalau Anda suka yang kecil, compact, dan cukup ringan, lagi pula juga fiturnya cukup banyak banget ini, paling komplit. Mod swag ini cocok buat pilihan untuk Anda. Ini adalah rekomendasi terakhir dari saya ya. Mod ini cukup elegan ya, terus cukup keren, dan model stainless banget. Ini adalah salah satu mod yang paling lama ya, paling jadul. Dan ini juga bisa dibilang model-model old school lah, old school, jadul, dan Anda suka yang retro-retro gitu, ini cocok nih buat Anda. Itu mod saya itu Om. Jangan bilang jadul, itu punyaan saya tuh, itu kesayangan saya pemirsa. Jadi itu memang jadul banget, tapi saya seneng nih sama desainnya ini, elegan, kecil, ya cocok. Itu hari-hari saya pakai MTA loh. Demikian rekomendasi mod single baterai dari Dikwan Vape. Ini aja tak tambahin. Oke, sekian review mod penutup akhir tahun 2020 dari Dikwan Vape. Dukung kami untuk kemajuan vapers Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam satu hobi. Wih, pemirsa, ini kita ngomong berdua ini. Wis balapan rapopo wis.